Selamat datang di EduClass dan hari ini kita akan membahas tentang gerak parabola. Gerak parabola itu apa sih? Bayangkan, apabila misalnya punya bola dan bolanya ini dilempar ke kanan atas di luar angkasa. Di luar angkasa, gerak ini bolanya itu akan terus bergerak ke kanan atas karena nggak ada gravitasi ya, tentu saja. Tapi karena kita tinggal di bumi, sayangnya akan ada gravitasi. Gravitasi ini akan menarik terus-menerus bolanya sehingga pada akhirnya bolanya ini akan membentuk gerakan menyerupai parabola. Nah, apabila kita perhatikan sebenarnya gerak parabola itu tersusun atas dua komponen, yakni komponen tinggi dan komponen jarak, atau komponen X dan komponen Y. Di mana titik 0, kemudian dia akan mengalami kenaikan dan akhirnya turun pelan-pelan. Nah, pada kecepatan awal atau pada permulaan lemparan bola misalnya, nah, kan kita punya kecepatan 0 atau V0. V0 ini sendiri memiliki gerakan ke kanan atas. Ini adalah V0. Tapi untuk V0X itu beda tentu saja. V0X ini adalah kecepatan awal di sumbu X, di mana V0X itu adalah bernilai V0 cos alpha. Di mana alpha tersebut adalah sudut awal dari lemparan. Nah, kenapa cos? Karena cos itu adalah samping bermiring, di mana kita ingin mencari samping dibanding miring. Karena miringnya itu adalah V0, jadi kita ingin mengetahui komponen miringnya sampingnya dibandingkan komponen miring itu berapa. Nah, sehingga hal yang sama berlaku di V0Y atau kecepatan awal tinggi, kecepatan awal di sumbu Y yang menggunakan sin theta. Karena sekali lagi dia tuh menggunakan yang ini, menggunakan pergerakan di sumbu Y. Nah, sayangnya karena kita ada gravitasi di bumi ya, jadi kecepatan awal ini nggak akan terus-menerus menjadi kecepatan yang sama atau kecepatan yang tidak konstan untuk selama pergerakan bola. Dimana untuk arah vertikal atau VY itu akan berubah-ubah sesuai dengan waktunya, dimana bernilai V0Y minus gravitasi dikali waktu. Tapi untuk di horizontal atau di Vx itu sama saja dengan V0x. Nah, dengan menggunakan sifat-sifat trigonometri, kita bisa mengetahui kecepatan gerak parabola ini berapa untuk setiap saat, dimana kita menyebutnya dengan Vt. Vt ini menyatakan, misalnya bolanya itu awalnya di sini, di titik 0. Kemudian di titik, misalnya titik 1 di sini. Dia tuh kecepatannya berapa sih? Nah, dengan menggunakan sifat-sifat trigonometri, kita bisa menggunakan Vt sama dengan Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Dan kita akan menemukan kecepatan pada titik tersebut atau momen tersebut. Nah, kemudian untuk mencari posisi benda itu sekali lagi akan membutuhkan waktu, di mana gerak dalam arah horizontal apabila kita perhatikan kecepatannya konstan ya, tidak mengalami perubahan, sehingga posisi X itu akan menjadi V0 X dikali T sama dengan Vx dikali T. Sementara itu, posisi Y sedikit lebih sulit. Karena posisi Y itu dari pengaruh gravitasi akan menggunakan V0Y dikali T minus setengah GT kuadrat. Nah, untuk besar perpindahan atau besar perpindahan posisi dari titik awal itu akan menggunakan R, di mana R ini adalah sekali lagi menggunakan sifat-sifat trigonometri, di mana misalnya saya gambarkan ini titik 1, kita akan menggunakan panjang X yang kita hitung dengan posisi X dan tinggi Y yang kita menggunakan dengan sumbu C tadi, sehingga kita akhirnya menemukan ini atau R, di mana jarak perpindahan dari titik awal. Nah, arah perpindahannya itu sendiri bisa sekali lagi menggunakan sifat trigonometri, di mana disebut dengan tan theta sama dengan Y dibagi X. Nah, misalnya punya Y dan X ya. Tan theta itu kan adalah
depan per samping ya. Jadi depannya itu adalah Y dan sampingnya itu adalah X. Jadi kita bisa simpulkan theta itu sebenarnya di sini. Nah, theta itu adalah arah perpindahannya. Berbeda dengan alpha, di mana alpha itu adalah sudut awalnya. Nah, kita akan mendapatkan tan theta sama dengan Y per X. Dan theta itu sendiri adalah arahnya. Nah, kalau kita perhatikan, sebenarnya ketika mengalami graf parabola, kan bentuknya seperti setengah lingkaran, layaknya setengah lingkaran. Nah, dia akan mengalami titik tertinggi dari tanah, atau disebut juga ketinggian maksimum. Pada ketinggian maksimum, kecepatannya itu akan sebenarnya 0. Atau kecepatan awalnya akan diimbangi tepat dengan gravitasi, sebelum akhirnya turunan itu kan akan dikuasai oleh gravitasi. Jadi, waktunya itu adalah T sama dengan V0 sin alpha per gravitasi. Di mana tingginya itu sendiri adalah Y max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alpha dibagi 2 gravitasi. Nah, itu kan untuk V Y sama dengan 0 ya. Kalau Y-nya sama 0 gimana? Y sama 0 itu adalah ketika gerak parabola berhenti atau dia menyentuh tanah. Nah, disebut juga jarak max. Dan waktunya sendiri itu adalah sama dengan 2 T max, TH max ya, atau tinggi maksimum. Kita perhatikan sebenarnya waktu untuk mencapai tinggi maksimum itu sebenarnya setengah dari perjalanan graf parabola dengan asumsi tinggi awal dan tinggi akhir itu sama. Sehingga kita bisa menggunakan rumus ini. Tapi tidak selalu bisa digunakan. Kita juga bisa menggunakan rumus lain, yakni 2V0 sin alpha dibagi gravitasi. Di sini TG ya, maksudnya waktu untuk menyentuh tanah lagi. Nah, kemudian jaraknya itu berapa sih? Jarak total atau jarak maksimum ya. Disebut juga dengan XR, di mana XR ini adalah V0 kuadrat sin 2 alpha dibagi gravitasi. Nah, kalau kita bayangkan sebenarnya, kan kita punya gaya di komponen Y dan komponen X ya. Dan kita lemparkan gitu misalnya. Nah, sudut yang dapat menghasilkan jarak terjauh yang maksimum dengan asumsi bahwa tinggi di awal dan tinggi di akhir itu sama. Jadi Y sama dengan 0, konstan Y-nya. Di sini 0, maka dia akan terus-menerus di sini. Maka jarak terjauh yang maksimum itu adalah alpha sama dengan 45 derajat. Oke, untuk soalnya kita punya soal seperti ini. Pertama-tama, ingat, kita harus terlebih dahulu menulis hal-hal yang kita ketahui. Di sini tertulis bahwa dilemparkan dari atau ditembakkan dari puncak gedung dengan tinggi 400 meter, sehingga Y0 sama dengan 400 meter. Nah, alpha atau sudut awalnya itu adalah 30 derajat terhadap garis mendatar. Dan V0-nya itu adalah 20 meter per sekon. Dengan menggunakan asumsi bahwa G adalah 10 meter per sekon kuadrat, kita cari X itu berapa, atau jarak terjauh peluru tersebut sampai ke tanah. Nah, pertama-tama kita harus terlebih dahulu mencari waktunya. Nah, waktu yang ditempuh oleh si peluru ini, di mana kita menggunakan graf vertikal, di mana ini adalah Y sama dengan Y0 plus V0 sin alpha waktu minus setengah G T kuadrat. Y-nya itu 0, karena tentu saja jarak terjauhnya
akan dicapai ketika peluru ini mencapai tanah. Dan G0 adalah tinggi awal, yakni 400 meter. Ditambah V0 20, sin alpha, sin 30 tentu saja adalah setengah, dikali T, T-nya tidak diketahui. Dikurangi setengah, dikali 10, dikali T kuadrat. Kita bisa hitung menjadi seperti ini. Dan apabila kita susun, kita perhatikan nih, sebenarnya ini bisa dicoret dengan menggunakan pembagian ya. Dibagi 5, dan hasilnya itu akan menjadi T kuadrat 2T dan 80. Jadi T-nya itu akan menjadi minus 8 atau 10. Nah, tentu saja kan ini waktu ya. Jadi waktunya nggak mungkin negatif. Jadi waktunya pasti 10. Jadi kita bisa tuliskan, kita bisa catat terlebih dahulu bahwa T-nya itu akan menjadi 10 sekon untuk menjadi maksimal. Nah, mengingat gerak horizontal, kita bisa menggunakan rumus X sama dengan V0 cos alpha dikali waktu. Dimana ini tentu saja adalah rumus V0X ya, atau kecepatan awal X. Dan karena kita mengetahui bahwa kecepatan awal X itu akan konstan dengan waktu, maka kita langsung bisa mencari jaraknya. Jadi X adalah 20 dikali setengah akar 3 atau cos dari 30 dikali 10 akan menjadi 100 akar 3 meter.